Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Panggilan Baitullah bersama Pemirsa, Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji atau PPIH mengimbau agar jemaah haji di Madinah yang akan berangkat ke Mekah mengenakan busana ihram di hotel. Setelah melaksanakan ibadah Arba'in, jemaah haji Indonesia besok tanggal 1 Juni 2023 mulai diberangkatkan dari Madinah menuju Mekah. Dalam perjalanan, jemaah haji akan terlebih dahulu mengambil miqat Makani untuk berihram dan memulai niat di Masjid Bir Ali atau Masjid Zul Hulaifah. Di Masjid Bir Ali tersebut, bus rombongan hanya akan berhenti selama 30 menit. Karena singkatnya waktu, jemaah haji diimbau untuk sudah mengenakan busana ihram di hotel masing-masing. Layanan khusus juga diterapkan untuk jamaah lansia yang diminta untuk tetap berada dalam bus pada saat miqat. Nantinya akan ada pembimbing atau petugas ibadah yang akan membimbing mereka dalam berniat ihram. Antara laki-laki dan perempuan beda. Dan pemirsa, di Masjid Bir Ali, PPIH Daerah Kerja Madinah menyiapkan 5 posko layanan untuk memperlancar proses miqat sebelum berpindahan jamaah haji ke Mekah. Jamaah haji Indonesia akan terlebih dahulu mengambil miqat untuk berihram di Masjid Bir Ali. Ada 5 posko pelayanan yang disiapkan oleh PPIH Daker Madinah. Posko pertama terletak di pintu masuk untuk memantau bus rombongan jemaah haji yang datang. Posko kedua akan memantau pergerakan bus dan jemaah di lapangan parkir. Selanjutnya, petugas di posko ketiga dan keempat bertugas mengarahkan jamaah di dalam Masjid Bir Ali. Masjid Bir Ali memiliki 512 toilet dan 566 kamar mandi. Nantinya ada petugas yang memastikan agar jemaah tidak salah masuk tempat wudhu ataupun berlama-lama di Bir Ali. Selain itu pemirsa, Masjid Bir Ali juga menyediakan kursi roda serta dilengkapi layanan kesehatan darurat. Ya, mulai besok jemaah haji Indonesia akan mulai datang di Mekah Al-Mukarramah. Dijadwalkan besok akan berangkat 1.900 orang dari Madinah. Untuk mengetahui persiapan para petugas di Mekah, kita meminta keterangan Bapak Subhan Khalid sebagai Ketua PPIH Arab Saudi. Assalamualaikum Pak Subhan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bagus. Ya. Tengah malam di sana ya? Iya, betul sekali. Sudah malam di sini Pak Subhan. Baik Pak, sekarang ini sudah berapa persen Pak kesiapan dan juga dari sarana dan juga prasarana untuk menerima kedatangan rombongan haji pertama di Mekah Pak? Ya, hari ini masuk di hari ke-8 keberadaan jemaah haji di Arab Saudi. Itu artinya esok hari itu jamaah yang sudah melaksanakan ibadah Arba'in di Madinah akan segera meninggalkan Madinah dan menuju ke Mekah untuk melaksanakan prosesi puncak ibadah haji nanti di Mekah. Nah, sampai hari ini yang sudah masuk ke Tanah Suci itu sekitar 121 kloter dengan jumlah jemaah kurang lebih 46.138 dan setiap hari insya Allah akan ada 5 kloter ya dengan jumlah jemaah sekitar 1.900 akan meninggalkan Madinah untuk menuju ke Mekah. Nah, seluruh petugas di Mekah saat ini sudah menempati posnya masing-masing, ada di daerah kerja Mekah yang tersebar di dalam 12 sektor 1 sampai 11, ini sektor yang mewilayahi hotel-hotel yang tersebar di 5 wilayah di Kota Mekah, yaitu Masjid, Syishah, Raudhah, Jarwal, dan juga Misfala. Kemudian satu sektor lagi itu dipusatkan untuk memberikan layanan jemaah haji di area Masjidil Haram. Jadi insya Allah semua sudah siap dan sudah rindu untuk segera memberikan layanan kepada jemaah haji.
Pak, tahun ini sepertinya banyak jemaah haji yang berusia lanjut ya atau lansia. Nanti apakah ada persiapan khusus Pak untuk melayani mereka? Ya, di dalam struktur PPIH ini juga sudah kita siapkan ada bidang layanan lansia. Namun demikian meskipun kita khususkan layanan itu tidak kemudian serta-merta mereka sendiri akan melayani, tapi seluruh petugas itu sudah bersiap untuk memberikan layanan sepenuhnya kepada seluruh jamaah haji dan diutamakan atau utamanya adalah bahwa tahun ini jamaah lansia ini cukup banyak. Oleh karena itu, maka sarana dan prasarana untuk mendukung layanan kepada para jemaah lansia ini kita siapkan. Mulai dari kursi roda, kemudian layanan-layanan di angkutan, petunjuk-petunjuk bagi jamaah lansia, dan seterusnya sudah kita siapkan. Ya. Kita juga sudah berkoordinasi dengan pengelola Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram juga disiapkan kursi roda dan juga skuter berbayar. Nanti petugas akan mengarahkan kepada jamaah yang memerlukan bantuan itu, memerlukan layanan itu, akan dipandu oleh para petugas yang ada di area Masjidil Haram untuk menggunakan alat bantu tersebut. Demikian juga di area-area toilet atau area-area yang menjadi pusat-pusat kerumunan jamaah haji, para petugas juga sudah siap untuk memberikan bantuan kepada para jemaah haji, khususnya adalah jemaah yang lansia. Nah, oleh karena itu, maka kepada para jamaah sekalian, jangan ragu-ragu, para petugas sudah siap, sapalah para petugas, mintalah bantuan kepada para petugas untuk memberikan kemudahan kepada para jamaah haji sekalian selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Baik Pak, untuk tahun ini ada berapa Pak hotel yang disiapkan dan apakah jaraknya cukup dekat dengan Masjidil Haram Pak? Hotel yang sudah disiapkan itu sebanyak 108 hotel. Ini jarak terdekatnya ada 850 meter, kemudian jarak terjauhnya itu 4.500 meter. Nah, meskipun jarak terdekatnya 850 meter, tapi kalau di siang hari di bawah terik matahari yang mencapai 45 derajat bahkan lebih, tentu ini akan menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, untuk mendekatkan layanan tersebut, PPIH telah menyiapkan angkutan yang disebut dengan angkutan sholawat. Jadi angkutan shuttle untuk mengantarkan jemaah haji dari hotel masing-masing menuju ke Masjidil Haram, dan ini akan beroperasi selama 24 jam non-stop selama jemaah haji berada di Kota Mekah. Jadi para jemaah haji sekalian tidak usah khawatir. Kami siapkan angkutan untuk mengantarkan Bapak Ibu sekalian dari hotel Bapak Ibu sekalian tinggal menuju ke Masjidil Haram. Iya, Pak, ini tentunya akan menjadi satu yang sangat menjadi antusias tersendiri bagi para jamaah haji kita. Namun kira-kira apa saja yang harus diperhatikan Pak oleh para jamaah haji kita agar ibadah mereka di Mekah nanti berjalan lancar Pak? Ya tentu bahwa nantinya semua orang itu akan berkumpul, semua jemaah haji itu akan berkumpul menjadi satu di Tanah Suci Mekah ini. Utamanya adalah bahwa mereka ingin memanfaatkan selama keberadaan di Masjid di Mekah ini untuk melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya di Masjidil Haram. Nah, oleh karena itu, maka kami himbau kepada para jemaah sekalian untuk memperhatikan, karena angkutan yang kita siapkan untuk beroperasi selama 20 jam, 24 jam, silakan menyesuaikan dari kepadatan-kepadatan yang sering terjadi. Jamaah pada umumnya itu memanfaatkan waktu-waktu mendekati dan setelah waktu sholat untuk berangkat maupun kembali dari Masjidil Haram. Pasti pada saat itu akan terjadi penumpukan dan juga kepadatan di jalan. Oleh karena itu maka jamaah sekalian bisa memilih waktu di luar itu, umpamanya jauh 2 jam sebelum waktu zuhur jamaah sudah bisa berangkat. Dan nanti kembali 1 atau 1,5 jam setelah sholat zuhur, itu insya Allah angkutan sudah longgar dan jamaah bisa lebih nyaman untuk berangkat maupun pulang dari dan ke Masjidil Haram. Baik, Pak Subhan Khalid, terima kasih sekali untuk waktunya pada malam hari ini. Selamat bertugas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Panggilan Baitullah bersama